Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi yang akan dijelaskan pada video ini. Dan juga salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya, sehingga kita nanti insya Allah diberikan syafaat di hari kiamat kelak. Amin. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra, mahasiswi dari Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam semester 3. Jadi, keberadaan saya di sini dan membuat video ini untuk menjelaskan mengenai tafsir dan hadis Quran yang bertemakan hakikat manusia. Banyak pengertian umum mengenai manusia. Jadi di sini kita bahas dulu ya, manusia itu siapa sih? Manusia itu apa sih? Nah, secara umum manusia itu makhluk sosial yang mempunyai akal dan pikiran lebih dari makhluk lainnya. Nah, manusia di sini tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, dan tidak akan mungkin bisa juga hidup sendirian, dan tidak ketergantungan orang lain itu sangat tidak mungkin. Tapi menurut pandangan Islam itu, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna, lebih dari apapun itu. Tetapi ciptaan Allah itu emang semuanya sangat indah, maka dari itu harus kita lestarikan. Nah, di sini kita sebagai manusia itu mempunyai beberapa hakikat. Apa aja sih hakikat manusia itu? Yang pertama, hakikat manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang kedua, hakikat manusia itu sebagai ibadah. Jadi untuk ibadah gitu, yang kedua ya. Nah, kita bahas dulu nih yang pertama. Apa sih manusia sebagai khalifah itu? Jadi kita sebagai seorang manusia itu selalu mencontohkan yang terbaik, yang paling baik untuk manusia lainnya. Jadi ada beberapa hakikat, ada beberapa contoh kenapa sih manusia menjadi khalifah. Yang pertama itu memberikan manfaat sesama makhluk Tuhan, baik hewan maupun tanaman. Jadi kita sebagai manusia di sini harus selalu melestarikan tanaman, harus selalu melestarikan hewan. Jadi selalu menghargai dan mencintai ciptaan yang telah Allah berikan. Yang kedua itu memberi manfaat terhadap sesama manusia, tidak memandang ras, golongan, sosial, budaya, apalagi agama. Jadi kita di sini sebagai manusia tuh harus benar-benar saling tolong menolong, harus mempunyai rasa toleransi terhadap sesama manusia, tidak memandangkan siapa dia gitu, mau jabatan dia apa, itu semua tidak diperhatikan, karena hakikatnya manusia ini menjadi khalifah di dunia, di bumi. Nah, yang ketiga ada juga nih selalu mengajak kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Jadi kita sebagai manusia di sini tidak boleh mengajak sesama manusia untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi intinya dari manusia sebagai khalifah di bumi ini untuk selalu memberikan, mengajak, dan
mengajarkan yang terbaik untuk sesama manusia. Jadi kita tuh harus baik sama manusia, nggak boleh pilih-pilih kalau ingin menolong, seperti itu. Lanjut yang kedua itu ada hakikat manusia untuk beribadah. Nah, sejatinya yang namanya manusia itu, kita sebagai manusia nantinya akan mati. Tidak akan ada manusia yang abadi di dunia ini, karena pada dasarnya semua makhluk ciptaan Allah yang telah Allah berikan, Allah lahirkan ke dunia ini nantinya akan mati, termasuk juga manusia. Tidak ada manusia yang abadi. Jadi pada dasarnya manusia itu harus selalu beribadah kepada Allah. Nah, kan manusia itu nantinya akan balik lagi kan kepada Allah, akan mati semuanya, akan meninggal dunia semua. Maka dari itu kita harus menyiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Nah, sebagaimana Allah telah menciptakan kita dari awal, kita diciptakan di Lauhul Mahfuz, sudah dicatat, lalu ada di dalam kandungan rahim ibu dan dilahirkan ke dunia, tidak mempunyai dosa sedikit pun, dalam keadaan suci. Oleh karena itu, kita sebagai manusia itu harus selalu beribadah kepada Allah, supaya nantinya jika kita kembali kepada Allah, kita insya Allah dalam keadaan suci dan husnul khotimah. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus selalu beribadah kepada Allah. Tidak ada halangan apapun, tidak ada alasan apapun, kecuali alasan-alasan tertentu yang memang tidak memperbolehkan untuk misalkan sholat. Kita sebagai wanita itu sedang haid, tapi kita bisa untuk berzikir, seperti itu. Terus jika kita sakit, kita tidak boleh nih terkena air. Gimana kita mau ibadahnya? Bagaimana kita mau bersuci diri sebelum ibadah? Dengan cara tayamum. Jadi tidak ada halangan, tidak ada alasan untuk tidak beribadah, seperti itu. Jadi di sini hakikat manusia itu ada dua macam. Yang pertama menjadi khalifah di dunia, di bumi. Yang kedua itu harus beribadah. Jadi ada dua. Jadi intinya kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah yang mempunyai akal pikiran yang normal, harus selalu berbuat kebaikan dan memikirkan bekal untuk nanti jika kita dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita di sini tidak beribadah karena alasan yang lain, tetapi hanya beribadah tujuannya untuk Allah. Beribadah hanya untuk Allah, tidak untuk kebutuhan yang lain, seperti itu. Jika kita beribadah kepada Allah dan tujuannya hanya untuk Allah, insya Allah nantinya apa yang akan kita inginkan, apa yang akan kita butuhkan, semuanya akan tercukupi oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai hakikat manusia. Sekarang saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk yang menonton.